Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nur Faiza, mahasiswa Magister Pendidikan Dasar semester 3. Pada sesi 8 kali ini saya akan berdiskusi membahas tentang bagaimana sih persamaan, kemudian perbedaan, tantangan yang terjadi di pendidikan dasar di berbagai negara. Nah, khususnya di negara ASEAN dan Asia Pasifik. Pada hasil kajian terhadap modul 6 materi pengayaan sesi 8 serta video yang disediakan, saya menemukan bahwa adanya sistem pendidikan di negara ASEAN dan Asia Pasifik itu memiliki sejumlah karakteristik yang dapat dibandingkan secara konstruktif dengan kondisi pendidikan di Indonesia. Hal ini saya amati secara langsung ya dalam praktek keseharian saya sebagai pendidik di SMP Negeri 11 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Mulai dari persamaan dalam implementasi pendidikan, masih terdapat beberapa persamaan yang mendasar antara sistem pendidikan dasar di Indonesia dengan negara-negara di kawasan Asia, Pasifik dan ASEAN. Terutama itu dalam hal struktur ya, jenjang dan kebijakan wajib belajar. Di Indonesia masih berlaku PAUD atau RA, kemudian ada TK, SD, SMP, di SMA. Di luar negeri seperti di Thailand, di Malaysia juga sama ya. Mereka masih ada tahap-tahap seperti itu mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA. Kemudian menerapkan program wajib 9 tahun belajar itu sama, itu persamaannya. Sedangkan untuk peningkatan mutu tenaga kependidikan, otonomi sekolah, serta keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pendidikan itu masih menjadi perhatian bersama di beberapa negara. Konsep manajemen berbasis sekolah atau MBS itu memiliki beberapa kesetaraan ideologis dengan kebijakan otonomi sekolah di Singapura yang masih sama-sama menempatkan kepala sekolah itu sebagai pengambil keputusan atau penentu kebijakan. Kemudian perbedaannya dalam kegiatan dan penekanan kurikulum. Terdapat perbedaan yang cukup signifikan ya, yang mencerminkan arah kebijakan pendidikan yang khas di setiap negara. Contohnya di Singapura dan Korea Selatan itu seperti mereka mengintegrasikan pendekatan inovatif dan kewirausahaan ke dalam kurikulum mereka sejak jenjang dasar. Sedangkan di Indonesia baru-baru kali ini kita sudah memperkenalkan pendekatan serupa melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 di kurikulum Merdeka. Di Malaysia itu menerapkan pendekatan yang lebih terstruktur dalam pengajaran agama dan moral dengan mengelompokkan berdasarkan latar belakang keagamaan siswa. Kemudian sementara di Indonesia itu sudah mengelompokkan berdasarkan latar belakang keagamaan siswa, kemudian kerangka kurikulum nasional yang memiliki kurikulum yang sama. Selain itu, ketimpangan akses dan kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan seperti yang terjadi di Thailand itu juga masih menjadi tantangan ya yang dirasakan di wilayah Indonesia khususnya di daerah 3T. Nah, pada diskusi ini ada poin penting khususnya yang ada di artikel pengayaan tadi. Di artikel itu melalui sistem pendidikan yang dinamis dan adaptif. Jadi fokusnya pada pembangunan sumber daya manusia yang fokus di sistem pendidikan yang dinamis dan adaptif. Kemudian adanya kerjasama antar negara di kawasan ini seperti program pertukaran tenaga pendidik dan kemudian adanya kebijakan pendidikan menjadi strategi dalam memperkuat kualitas pendidikan nasional melalui pembelajaran lintas negara. Nah, keterkaitan di video yang tadi ada di modul 6 itu, materi dalam tayangan video ini memperkuat pemahaman saya terhadap isi modul 6, terutama dalam hal orientasi masa depan sistem pendidikan negara-negara maju. Di situ
kita diajak untuk berpikir bagaimana menuju generasi emas. Nah, gitu. Di ASEAN, terutama dalam hal orientasi masa depan sistem pendidikan di negara-negara maju Asia seperti Jepang dan Singapura, penekanan mereka itu pada pengembangan teknologi, kreativitas, dan pembelajaran sepanjang hayat menjadi refleksi bagi guru-guru di Indonesia untuk mengevaluasi pendekatan pembelajaran yang masih bersifat normatif. Nah, dalam modul ini, dalam artikel ini itu mendorong guru-guru untuk menggunakan studi komparatif sebagai sarana evaluatif guna memperbaiki praktek pendidikan sekolah di masing-masing sekolah. Melalui sistem pendidikan dasar khususnya di negara-negara ASEAN dan Asia Pasifik, saya menyadari bahwasanya pentingnya sebuah inovasi, refleksi kurikulum, dan peran aktif guru dalam membentuk proses pendidikan yang kontekstual dan relevan. Pengalaman mengajar di SMP Negeri 11 Tanjung Pinang memberikan saya ruang untuk mulai menerapkan pendekatan-pendekatan yang progresif terhadap tersebut secara bertahap ya, agar dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pendidikan dasar di Indonesia. Hal ini yang mendasari bagaimana sih pendidikan nasional khususnya pendidikan dasar itu di ASEAN dan ASEAN Pasifik. Demikian diskusi dari saya. Mohon masukannya Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.